Kotake kandel, kula cobi niru mbiyen cobi. Lah kok parah ngeten ta jebule ta? Lah oh iki parah brebete ta niki. Brebet nyendat lah Gusti sabar jenengan. Dugi mriki to sabar kok niki. Pokoke nek niki nek jelas kula yo mboten nyampe. Lah kok jebule malah parah. Kula kinten to tak kula gas tinggi niku anu enten brebete ternyata di bawah jalan brebet terus gak ilang-ilang. Arep go nyelip brebet. Waduh, wis. Nggih. Muga-muga jodoh ten mriki. Pokoke gerung mari aja balik pokoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di MC Purwodadi. Di kesempatan kali ini dari Pak Toto kedatangan tamu yang lumayan jauh lagi. KT platnya memang dari Kalimantan Timur, disempatkan mampir ke tempatnya Pak Toto. Nggak tahu tadi sudah saya tanyakan apakah pernah atau sudah pernah dibawa ke bengkel, katanya belum. Modal untuk nonton YouTube Pak Toto seperti itu. Di sini tadi dari Pak Toto sudah mendeteksi dari permasalahan atau keluhan dari penyalaan mudah, tapi saat dibawa jalan ternyata berebetnya minta ampun, terus nyendal. Seperti itu yang Pak Toto deteksi. Mungkin nanti dari para pemirsa akan melihat apa yang Pak Toto lakukan untuk menyeting kembali di bagian karburator. Mungkin Pak Toto ada prediksi lain, dari pengapiannya pun juga tidak normal karena dari jarum RPM-nya ini pas saat bawa jalan terkadang pas lagi enak ndak berbet, ini pas bener. Tapi pas dari RPM-nya suaranya ini udah berbet, RPM-nya terus turun. Karena RPM itu juga berasal dari arusnya ini dari pengapian. Berarti pengapiannya juga tidak normal. Nanti apa yang menjadikan permasalahan di jenis mobil Zebra 13 kalau tidak salah tahun 2004 dari Kalimantan Timur ini seperti apa? Silahkan simak video dari Pak Toto nantinya. Selamat menyaksikan. Lali. Yang menanyakan untuk mesinnya ini kabarnya gimana Pak Toto, rakitnya sudah selesai belum? Nah ini alhamdulillah dari perakitan sudah selesai. Gandeng hari ini adalah hari Minggu. Jadi Pak Toto sebetulnya libur, mau kita naikkan besok hari Senin. Yang sabar pokoknya nanti video tetap kita bagikan seperti apa dari hasil rakitannya Pak Toto ini. Apakah masih terdapat asap ataupun dari malah tambah parah dari hasilnya. Nah nanti kita silahkan untuk menyimak dari hasil akhir dari perakitan mesin Reborn diesel dari Solo ini. Nah ini loh, sudah selesai, tinggal naik sudah dirantai. Nah ini loh, sudah selesai, sudah matrap semua dan tidak ada baut yang kelebihan, jadi tidak untung Pak Toto. Dari karburator juga busi sudah kita lepas. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Di sini dari Pak Toto akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian busi. Soalnya tadi kita mendeteksi dari pengapian juga sepertinya ada yang tidak beres.
Kita akan cek dari busi satu persatu. Masih normal, cuma pengapiannya ini berpindah-pindah, tidak menetap. Ini kadang ada titiknya, mungkin dari busi perlu dibersihkan, tapi pengapian juga berpindah-pindah. Kadang Pak Toto mencermati hampir semuanya ya ada titik putihnya. Titik putih itu adalah gagalnya pengapian yang menjadikan dari pembakaran ini juga tidak sempurna. Tapi tidak sesering meletik putih seperti itu dari pengapian businya. Kadang-kadang ada. Ini juga mempengaruhi, kadang-kadang juga berbet. Sebetulnya pengapiannya masih biru, tapi terkadang ada titik putih. Kayak pengapian ini mau melompat tidak jadi ya, kayak terputus. Coba satu lagi. Tadi kita cek juga ada kabel busi yang sepertinya terlepas. Nah ini masih menempel. Nanti kita susun lagi. Paling macet ini. Kita akan cek juga dari businya. Karena pas saat dari mesin ini tadi kita tes, ini berbetnya terus tenaga hilang kalau berbetnya ini timbul. Tapi kalau berbetnya tidak muncul dari tenaganya juga enak. Kadang ada titiknya juga. Coba nanti kita bersihkan dulu karena jaraknya sepertinya sudah mulai merenggang jauh. Jadi pengapian busi ini tidak menempati tempat semula, jadi pindah-pindah seperti itu. Kalau diperagakan tuh ini misalnya ujung tengah busi. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di tengah, kadang pindah-pindah seperti itu loh maksudnya Pak Toto, busi nyalanya berpindah. Terus kemudian untuk masa seperti ini kita praktekkan ya. Terkadang di bagian ujung dioda atau elektroda businya di sini itu ada titik putih. Kalau biasanya ada titik putih ini pengapian gagal. Terkadang ada jenis meletus di bagian knalpot atau gagal pembakaran karena pastinya dari delco ini berputar membagi untuk setiap pengapian di bagian busi. Apabila dari busi tersebut tidak menyala atau tidak bisa membakar dari bahan bakar, menjadikan gagal pembakaran dan akhirnya terdapat letupan di bagian knalpot. Itu juga bisa karena dari yang kita sampaikan tadi dari delco ini sudah menggunakan atau memakai CDI. Harusnya pengapian stabil, tinggal mengecek untuk di bagian busi-busi ataupun dari bahan bakar. Pak Toto belum mengecek untuk di bagian karburatornya. Mungkin dari bahan bakar juga bisa karena telatnya bahan bakar juga menjadi berbet. Akan Pak Toto cek untuk kondisi settingan. Saya curiga di bagian ini di dalam sini. Apabila ini sudah dibuka dari baut 3 ini, nanti ada supir panjang yang menghubungkan ke venturi ke bagian sepuyer. Kemungkinan yang Pak Toto deteksi, soalnya ya belum tak buka, ada sesuatu yang mengganjel di bagian sepuyer ataupun dari kotoran ini sudah masuk ke bagian sepuyer yang di bawah ini nanti. Tapi lebih yakinnya kita buka dulu, Pak Toto ben gak ngarang terus. Yang mengalami permasalahan dari saat mesin ini dinyalakan, dilepas gas mati, periksa sepuyer idle, letaknya di sebelah sini.
Nanti kita usahakan dari gambarnya kita zoom agar lebih terlihat. Soalnya barangnya ya kecil-kecil ya. Jumlah bahan bakar di bagian tandon kurang juga bisa menjadi penyebab. Karena dari bahan bakar kurang pastinya untuk sistem penghisapan tandon ini dibawa masuk ke bagian lubang ini juga terdapat berkurang, itu juga bisa menjadikan berbet. Isi sepertinya cukupan, cuma kurang naik sedikit dari isinya, mungkin bisa terlihat miring. Kalau di sini biasanya ada gambar pembatasnya, ini di bawahnya ini loh, di bawah lekuan ini dari isinya, harusnya lebih naik sedikit, harusnya. Tapi kalau normal, ya sebetulnya tidak masalah. Nah, ini yang Pak Toto curigai di sini. Ini kita tumpahkan dulu dari bensinnya biar enggak basah. Ya kita curigai di sini, dan untuk di bagian sepuyer mungkin ada kotoran menjadikan antara angin dan bensin ini kurang seimbang. Untuk kestandaran dari bawaan pabrik 13, ini leres 13 gini jenengan nggih. 13 ini biasanya 138 standar pabriknya. Oh, ternyata dari spuyernya ini sudah dibuatkan sendiri. Kok isinya 16 kayak gini jenengan? Isinya. Ini harusnya kalau 124 ini terpasang di 16. Tapi keluhannya jenengan nggih boros bahan bakarnya. Coba kita teliti lagi di bagian venturi nanti. Seharusnya ini bukan spesifikasi untuk 13. Kalau 16 spuyernya ini yang beda di bagian ini. Makanya kalau spuyer 16 ini lebih kecil. Sedangkan untuk yang 13 ini spuyernya agak besar, tapi lubang-lubang di sini ini agak kecil. Pak Toto akan cek dari venturi, mungkin goyang. Ini terkadang juga sering tidak diperhatikan. Karena ada hasilnya, sistem hisapnya ini, oh goyang. Ini ada goyang di dalam. Mungkin saja dari silnya bisa kurang rapat. Nah ini loh, ini bisa kita lakukan pengencangan lewat samping di sebelah sini. Ini harus buka di baut ini dulu, nanti ini baunya, ini ada kelihatan. Tinggal kencengi gitu saja. Terkadang memang silnya sudah mengeras, ini menjadikan kebocoran udara. Kadang, tapi ya nanti pasti Pak Toto cek agar semuanya ini tidak ada masalah lagi setelah pulang dari Purwodadi. Masuk aduh saka Kalimantan Timur rung teratasi ya. Sertifikatnya Pak Toto ahli karburator iso dicabut wong iki kok. Enggak, kita enggak punya sertifikat toh. Yang jelas Pak Toto itu yang menanyakan Pak Toto itu sudah punya sertifikat mekanik, terus terang belum, soalnya saya tuh ilmunya ilmu titen begitu aja. Ilmunya ilmu titen, enggak makan sekolah Pak Toto. Jadi enggak ada yang namanya sertifikat. Sudah kita lepas, akan kita kencangkan. Untuk bautnya harus pakai obeng kecil.
Kalau masih bisa diputar berarti ada kekendoran. Oh, masih bisa diputar, bener. Memang seharusnya jangan sampai bergerak, berarti ada kebocoran udara yang masuk ke bagian venturi. Secara otomatis dari bahan bakar yang dibawa dari tandon ini yang melalui sepuyer ini dan sepuyer ini kurang seimbang karena ada kebocoran. Coba kita cek lagi apakah masih bergerak. Harusnya ya enggak. Sekarang sudah tidak bergerak karena ada kekendoran seperti itu. Seringkali kita menemui seperti ini, cuma hal yang sepele ini kurang diperhatikan. Karena tadi busi juga sudah kita cek, kita berpindah ke karburator. Pokoknya kalau cara mencari permasalahan itu harus surut. Yang penting kita bisa mendeteksi dulu. Yang sulit itu, yang mencari permasalahannya itu apa yang sulit itu memang. Kalau Pak Toto ini sudah memakai apa ya? Feeling atau perasaan. Dah perasaan yang kita ya peng-pengan ngono pada ya rapati iso. Yang jelas yang ya pokoke ngono lah, pakai rasa kita. Nanti mesin kita nyalakan, ini bawaannya seperti ini. Nanti dari mesin ini di bagian knalpot dan mesin ini akan membawa bawaan-bawaan karakter. Nanti setelah mendengar dari suara knalpot nanti otak kita ini akan mencerna. Kalau yang paham, kalau yang belum paham ya mohon maaf kita tidak bisa memaksa. Nanti akan membawa pikiran kita akan masuk ke dalam karburator, ke dalam mesin dan sebagainya. Nanti lama-kelamaan nanti kita akan tahu. Kalau Pak Toto ya Pak Toto otaknya saya keluarkan masuk ke bagian karburator, sistemnya bagaimana, pengapiannya bagaimana. Terus yang lain ini seperti apa? Seperti itu. Ini secara tidak terlihat sing isoi Pak Toto tok. Dadi aja do niru. Pokoknya aja niru. Nanti ndak nyanyi-nyanyi Pak Toto nanti. Tapi cara kerjanya Pak Toto memang seperti itu. Mungkin ada yang berangan Pak Toto berarti dukun lah, judulnya aja sudah dukun mesin channel loh, enggak dukun ini gimana? Enggak, guyon itu yang namakan orang-orang, bukan saya pribadi. Cuma Pak Toto hanya melengkapi. Di sini memang ruang hampa, terkadang ada sumbatan juga menjadikan sistem angin yang dibawa masuk dari sepuyer ini akan kurang berimbang juga. Nanti kita bersihkan semua. Kemudian kita cek dari akselerator. Ini apabila dipergerakkan di sini nanti akan nyemprot. Kalau tidak nyemprot berarti harus kita periksa. Nah, berarti nyemprot ini bagus. Kita tidak usah memeriksa di bagian bawah. Caranya seperti itu. Wes pokoke bolone Pak Toto iki menak-menak. Tak dudoi kabeh. Wis dipenak-penake karo ngopi yo oleh, karo udut yo oleh nontonnya video. Yang penting ndak subscribe ya ndak masalah. Yang penting nontonnya ndak diloncat-loncat ngono wae. Dadi Pak Toto bayarannya ben jelas. Soalnya awet dhisik 100.000 lebih bayarannya belum jelas ya. Ini adalah solenoid idle atau stasioner. Apabila dari switch ini tidak teraliri arus juga menjadikan penyebab dari saat mesin dilepas gas ini akan mati sendiri selain dari sepuyer idle. Pak Toto sepertinya enggak mau membuka di sepuyer idle. Coba kita cek dulu. Soalnya ini di dalamnya udah agak rusak dari kepalanya. Nanti ketimbang beli. Yang menanyakan ukuran sepuyer idle itu sebetulnya berapa Pak Toto? Macam-macam, ada yang 48, ada yang 50, ada yang 52. Kalau sulit penyalaan bisa pakai di atasnya. Kalau misalnya diperiksa kok 48 bisa pakai 50. Kalau masih sulit juga dari penyalaan awal, bukan penyalaan awal ya, mungkin harus menginjak gas dan sebagainya, ini bisa dinaikkan. Pokoknya bolone Pak Toto ki menak tak dudoi kabeh. Apa meneh dandan prene nanti kita buatkan jadwal. Enak-enak pokoknya. Yang penting sabar karena dari pekerjaan Pak Toto juga banyak. Memang keadaannya agak sedikit pembongkarannya dulu kurang mengetahui, agak kepalanya agak rusak. Tapi karena tidak ada masalah idle,
Nanti apabila tidak bisa Pak Toto lepas ya tidak tak lepas. Soalnya ini khusus idle. Jenengan nate ajeng buka niki. Niku kula buka benar. Jenengan nggih mboten saged. Soalnya kepalanya ini pun rusak. Mungkin dari kepala obengnya sebelumnya ini toh rusak atau kurang pas menjadikan malah ini tambah susah. Coba Pak Toto. Kalau tidak bisa tidak saya paksa. Tidak akan saya paksa karena memang sulit. Resikonya kalau ini pengen dibuka bisa. Yang penting keluar nanti diganti baru harus beli reparkit. Di sini bisa Pak Toto untuk mengatasi hal tersebut. Dalam? Buka mawon. Harganya 150-an loh. Betul apa-apa? Nah ini sudah disampaikan. Berarti kalau tidak bisa tak buka paksa. Nanti kalau rusak kan tinggal ganti. Nanti kalau seneh atau dratnya ini Pak Toto malah punya. Biasanya kalau rusak ini kita bor. Pakai bor kita rusak sekalian nanti baru kita seneh atau buat drat lagi atau ini dratnya ini nanti biar licin. Kalau spuyer idle-nya mungkin dratnya sama banyak di sini juga. Ada bukan banyak ya, ada lah. Nanti ada. Sama seperti ini juga. Cuma ini punya Ekijang. Sama dratnya sama ini juga. Pak Toto akan mengusahakan untuk melepas dari spuyer idle karena nanti gini ada baiknya harus kita lepas mungkin karena mumpung di tempatnya Pak Toto alat yo ketok yo rodok komplit. Jadi untuk memperbarui ini nanti kalau misalnya ada masalah idle tidak bisa mau tidak mau harus membuka di spuyer ini. Kalau ini dibiarkan tidak bisa dibuka mungkin selain Pak Toto mungkin bisa tapi kalau sampean sendiri mungkin nanti ada kesulitan. Mau nanti tau buka niki tapi mboten saged to. Kemarin teman tak suruh ngebor enggak berani. Oh, enggak berani. Mungkin enggak punya senai. Iya. Nah, kalau enggak punya senai jangan ngebor ini. Soalnya harus didrat baru nanti. Ternyata memang sulit, tambah rusak kepalanya, mending langsung kita bor saja. Saya karo udut ben santai. Lek sis, es teh kali lek sis. Teh panas mawon. Hah? Teh panas. Gak duwe tak. Enten ngapunten nggih, cobi tanglet iki ambak. Oh. Sudah terlepas dan sudah bersih. Untuk di bagian dalam tinggal kita lakukan pencucian. Tadi
Ini nanti dari sepuyer akan Pak Toto ganti. Yang ini di sini angkanya 124. Saya rasa untuk zebra 13 ini tidak cocok. Leres nggih ngene jenengan 13 nggih niki. Kuwatir kula 16. Nak ndelokno karbone memang 13. Kalau 16 ini ada vakum idle di bagian ini. Ini sistemnya tuh gini. Jadi pas saat dilepas gas ini RPM-nya tidak mau turun. Ada vakumnya tersendiri yang mendorong dari bagian tuas gas. Ini biasanya bawaan 16 seperti itu. Tapi kalau 13 memang tidak ada. Dilepas langsung turun RPM-nya seperti itu saja. Tidak ada penahannya. Beda dengan 16. Ini kita bersihkan nanti dari sepuyer karena Pak Toto membeli repar kit pastinya nanti ada sepuyer sendiri nggih. Jadi sedoyo niki nanti isi repar kitnya baru bawaan zebra 13. Nanti lebih enak. Sebetulnya tadi Pak Toto tidak ada masalah untuk di bagian idle, tapi karena sudah diminta sendiri, khawatirnya mungkin saat nanti dari mobil ini bermasalah di bagian sepuyer idle tidak bisa dibuka dari sepuyernya, ini ada sumbatan misalnya di bagian ujung sini. Ini terkadang sering sekali jenis zebra ini kemasukan kotoran menjadikan saat dilepas gas mati, lepas gas mati seperti itu. Ini biasanya ada kotoran di sini. Mau tidak mau kita harus membuka di sepuyer idle. Mungkin saja suatu saat karena dari ini tadi sudah rusak dari kepala bahunya Pak Toto, sebetulnya tidak bawa resiko. Tapi karena diminta sendiri disuruh ganti ya sekalian nanti ganti repar kit, berarti sudah komplit seperti itu yang bisa Pak Toto sampaikan. Maksud toh? Ora maksud, ora cerdas berarti. Nuwun sewu iki Mas sedotane ana apa ora ta iki? Mabur. Nggih, paling. Oh, niku lho, Pak. Oh nggih. Sik Pak Toto. Dalem? Mintaken malih. Napa? Lah napa? Oh biasanya tangan gupake dimut e. Sebentar Pak Toto tak minum dulu. Soalnya yo panas dalam rumangsane ngebur ki mau gak resiko nak sak mau gak pas. Jadi nang kene iki yo banter. Saya dinginkan dulu dengan ini es teh. Langsung tes. Rokoknya disumet neh. Mesti dalok Pak Toto sak servis karburator sambil rokokan apa ndak bahaya, sebetulnya bahaya tapi jangan ditiru khusus Pak Toto saja pokoknya yang anu itu, pokoknya jangan pada niru, pokoknya khusus Pak Toto saja. Kalau ada beli repar kit saya ambil langsung ini, Pak. Karet vakumnya di sini, nih. Maksudnya? Karet kan ada karet vakumnya di bawah sini kalau nggak salah. Ini apa di dalam? Di dalam. Terus? Bocor awalnya. Tapi sudah diganti. Bisa ganti. Oh ya bawaan repar kit ini wow. Oh. Kan Lah niki mau apik kok niki tasih sae. jalan ini kemarin kulo ganti. Vakum itu kan bocor rumiyin. Kulo ganti repar kit. Kulo pendetik nek mawon. Pendet vakumen niki mawon. Lah berarti mengke sing bagian iki disimpen meleh. Lah nopo HP dinggu. Lah niki HP lah nopo di nganu diganti neh. Awet kalau bawaan repar kit itu biasanya awet. Aku ya wis ra duwe entak nger ane tak amalno nggone wong-wong hitungane wis padha servis karburator pira Pak 300 komplit ngono tok modele iki ngene iki. Karena banyak sekali yang menanyakan Pak Toto itu servis karburator berapa sih? No, tidak mahal. Ada juga yang bilang mahal, ada 300.000 Pak Toto itu. Saat ini kita juga punya garis 1 bulan ada masalah silahkan bawa ke sini lagi gratis untuk jasanya. Tapi seperempat ya toko dewi nek kerusakan. Gitu saja. Kita tetap memantau terus yang pokoknya yang sudah masuk ke sini kita pantau terus. Meskipun sudah 2 bulan 3 bulan masih ada masalah, nanti tetap kita ada WA-an kalau sudah punya WA-nya Pak Toto. Yang belum tahu WA-nya Pak Toto ini bisa melihat di deskripsi. Pak Toto sering membagikan takok WA nang kolom komentar. Sudah kita tuliskan di deskripsi. Tinggal WA aja, dicatat. Tapi yaitu jangan telepon, WA diketik nanti urut, soalnya WA-nya Pak Toto ini banyak sekali yang masuk. Belum saya buka. Antri kok ya sabar Pak Toto ngurusi kabeh. Uteke tok kesel wonge
lereni bokong kok lereni. Linggih nyelehke bokong wis jarang. Nah kita selehke iki. Kita akan beli reparki dulu. Pak Toto melakukan cerita rampung-rampung videonya sing Kalimantan Timur sudah mulih monggo. Nangis. Ya udah apa-apa. Tadi istrinya masih nyanyi-nyanyi di rumah. Suaranya bagus. Ibu guru SMK nggih. Nah, SMK dari Kalimantan Timur hobi nyanyi. Kalau tak tumbas reparki ning riyen. Dari reparkit karburator merek Nepco yang pada umumnya terjual, ini kita beli tadi 185.000. Mungkin kalau di online ini lebih murah, ada yang jual 150, ada yang berapa macam-macam. Karena Pak Toto ya butuhnya saiki orang nunggu sedino, rong dino, telung dino, jadi langsung kita belikan di toko sini saja. Memang harga ini memang berbeda dengan di online, jangan disamakan. Nanti akan kita lakukan pergantian, tidak semuanya karena disampaikan tadi ada yang pernah dilakukan pergantian dan di sini sepertinya dari bawaan pabrik juga masih bagus. Jadi seperti ini tadi Pak Toto mau membuka ini sebetulnya bisa, tapi harus kita paksa. Nanti ketimbang ini masih bagus malah rusak, mending kita pakai, tidak masalah karena tidak ada keluhan ludak. Ini perpak di bagian fiber, yang menempel di bagian manifold ada 2. Kemudian ini perpak cover karburator atas, ini di bagian vakum, ini di bagian udara atas ini. Kemudian ini vakum yang menjadi vakum. Sebentar, tak ingat-ingat dulu, soalnya Pak Toto ini pikirannya masuk ke sini. Vakum power jet. Kemudian ini adalah vakum yang menjadi pompa akselerator. Ini wheel boot di bagian pompa, nanti kita ganti, sudah sobek karena agar dari kontoran ini tidak masuk. Kemudian ini ada, ini yang tadi maksudnya Pak Toto ini di jarum pelampung. Jarum pelampung tidak kita ganti, nanti biar di bawah saja, misalnya kalau ada masalah meledak baru dilakukan pergantian, karena ini dari bawaan, jadi sayang, masih bagus kalau diganti. Yang kita butuhkan adalah spuyer idle. Sebetulnya tadi sudah Pak Toto sampaikan, kalau tidak ada masalah tidak usah dibuka, katanya suruh dibuka, ya mau tidak mau harus kita bur. Kita perhatikan di sini tulisannya malah 62. Berarti ada yang 62, ini biar penyalaan lebih mudah. Karena bermacam-macam, di Kijang itu ada yang 50, ada yang 52. Terusan ada yang kalau di jenis apa ya? Verosa kalau tidak salah kita 49. Pak Toto akan membandingkan dengan yang ini. Karena disampaikan untuk penyalaan kalau sudah panas sulit, atau di pagi hari harus nginjak pedal atau menarik cuk. Oh, ini sudah buntu ini. Buntu tuh jebule. Bukan buntu tapi bolongannya cilik ini kok. Semoga saja ini nanti penyalaannya mudah. Ini spuyer idle yang tadi kita bur akan kita pasang di sini. Sebaiknya apabila memasang ini secukupnya saja. Kalau pernah melakukan pembongkaran, enggak usah bakal atau kenceng-kenceng, enggak usah, agar nanti lepasnya itu mudah. Ketimbang ada kesulitan malah ngebur. Ya kalau alatnya ada, kalau enggak ada ya malah bingung toh.
Di sini dari sepuyer bawaan ini 138, memang untuk di jenis Zebra 13 ini 138. Coba Pak Toto cek kembali. 138. Jadi kalau 124 ini harusnya terpasang di 16. Untuk yang bagian sebelah sini bisa kita tutup dulu. Pak Toto akan sedikit menambahkan untuk kapasitas isi bensin yang dikeluhkan saat pagi terdapat agak harus menginjak pedal gas. Ini biasanya dari jumlahnya ini kurang dari segi bagian stok. Kemudian untuk sepuyer yang tadi Pak Toto sampaikan ini terlalu kecil. Tadi memang agak ada sumbatan itu sepertinya tadi, meskipun bisa idle. Pada dasarnya ini tadi yang kita butuhkan adalah di sepuyer idle-nya. Kita akan tambah lagi dari isinya agar lebih banyak. Sudah, dari perpak tadi sudah agak rusak, kita ganti yang baru. Untuk yang di sebelah sini juga tadi ini kita double, tidak apa-apa, dari perpaknya ini ruang hampa saja atau ruang kosong. Ini hanya wadah angin dibagi ke bagian idle dan di bagian sepuyer yang mengarah ke venturi. Sudah, kemudian dari solenoid setelan angin bisa memakai bawaan saja, karena biasanya bentuknya beda, lebih lancip dari bawaan. Untuk pengukuran anginnya lebih akurat. Parnya sepertinya yang harus kita ganti. Ini kayaknya juga gantian repar kit ini. Ini malah ada bawaan dua.
Sudah selesai, tinggal kita pasang. Nanti busi kita bersihkan dengan ukuran, nanti bisa diukur menggunakan ukuran 070. Sekarang tinggal kita nyalakan. Apakah masih terdapat masalah yang nyendat-nyendat tadi? Posisi netral, kita tunggu dulu dari bensin naik ke bagian karburator. Sudah naik. Dari panbel sepertinya kurang kenceng. Panbelnya jenengan kurang kenceng ya. Kita akan lakukan penggeseran di bagian distributor agar dari pengapian ini lebih cepat. Pak Toto mendengarkan kurang cepat untuk pengapiannya. Setelan angin kita cari untuk suara yang halus dan stabil. Idlenya kita turunkan sedikit. Memangnya nggih nganu, untik-untik ngoten niku idle. Boten. Padahal mesin ini stabil ya, mlakune rek nggih ngoten nggih.
Coba nyala kayak mana? Nah, ini ada keanehan ini. Sedap. Sedap. Mulai. Nah, sekarang kita akan cek dari coba delconya. Ini kabel coil kita cabut, coba mulai. Tiba-tiba dari mesin ini bergetar sendiri. Coba malih. Malih. Sebentar. Ini kayak ada kabel busi atau gimana ya ini? Loh, apa gimana musim pletik? Oh, klemnya. Copi malih. Hop. Malih copi. Pengecapannya hilang. Malih. Betul-betul geni nih. Hilang. Sebentar kita cek lagi dari kabel koilnya, coba. Kabel koil. Bagus berarti tidak bisa membagi untuk busi-businya. Pak Totok mengecek lagi di bagian rotor, coba. Tiba-tiba aneh. Tiga stabil orang berbet dewe. Loh. Piye ceritanya ki mau? Ada ini seperti ini. Dari rotor ini tiba-tiba pecah. Aneh. Padahal gegasnya nggih mboten terlalu besar loh. Aneh, tapi dari CDI tidak masalah, apinya masih keluar. Rotornya pecah. Aneh tenan iki. Lagi ngerti aku. Gas bisa rotor pecah ya, lagi ngerti. Coba lagi dicek api nih. Kita yakinkan CDI tidak ada masalah. Malih. Won. Kemungkinan juga mungkin tadi Pak Toto mendeteksi ada suara berbet dari pengambilan ini tidak stabil, mungkin ada kertaan di bagian rotor, tapi Pak Toto tidak mendeteksi. Coba kita carikan rotor yang lain dulu. Mungkin ada di tempatnya Pak Toto atau nanti kita belikan. Kita eksperimen dulu lah. Rotor sudah Pak Toto ganti, kita cek kembali. Di sini bukan tiba-tiba, sekarang untuk jarum RPM-nya bisa stabil sekarang. Yang tadinya gerak-gerak sendiri. Cuma kita harus atur ulang karena dari pengapian berbeda, angin harus juga disetel. Untuk jarak pengapian pun juga harus dilakukan setel ulang. Dari suaranya pun agak ringan ya, nggak seperti tadi.
Pejai rumiyin Cobi. Pejai. Kalau tak ngecek delkone jerone jajal. Iki rada aneh iki pengapiane kok gak iso stabil ya. A few moments later. Kita akan cek kembali setelah dari Pak Toto tadi memeriksa untuk di bagian distributor. Kita buka semuanya, kita cek dari di bagian IC, kemudian mungkin ada solderan yang kurang connect, kemudian dari asdelco tadi sempat kita periksa agak seret, mungkin terlalu panas di bagian delco menjadikan ini kayak ada yang lengket-lengket seperti itu. Jadi pengapian ini tidak bisa sempurna. Tadi Pak Toto merasakan dari pengapian ini kok kayak kayak terputus-putus seperti itu. Ini analisanya Pak Toto, coba nanti kita nyalakan kembali. Kita atur dulu dari pengapian atau distributor. Kita cari setelan angin yang paling stabil. Dan alhamdulillah sepertinya Pak Toto mendengarkan dari suara ini, dari berbetnya sudah mulai hilang. Tinggal kita atur idle-nya saja. Sepertinya pengapian sudah stabil. RPM-nya kuat pinten niku, Sobi? Mentok. Saniki mesinan pun panas, Sobi kula pejai. Gampil ngeten kok. Mboten sang ngidak gas napa? Gampil toh? Niki kan pun jam kali. Kula tak lunggan riyen. Mungkin nembe tes drive nggih. Sing penting kan masalahnya kelar ngoten mawon. 2,000 years later.
Alhamdulillah untuk perbaikan yang terdapat berbet yang disampaikan sepertinya ini sudah bisa Pak Toto atasi. Tinggal kita lakukan test drive nanti seperti apa nanti dari bapaknya ini yang dari Kalimantan Timur nanti kita wawancara sebentar nggih. Tidak apa-apa toh ngobrol-ngobrol kalih kula menyampaikan di YouTube gitu lho. Ya nggih. Siap nanti kita tanggapi nanti kita coba share untuk tanggapan dari bapaknya tentang DMC Purwodadi. Dari penyalaan mudah, idle cukup rendah dan halus. Sekarang suaranya bisa meraung. Niki kula tutup rumiyin tapi ampun dibaut kersane mengke mboten do dawah pengandap. Monggo nderek. Nderek mboten napa-napa. Sekalian mungkin nderek. Mengke kula mlampah sing beto wangsule jenengan. Mentok nih. Nah, ndak sebetulnya ndak apa-apa yang penting jangan ditahan lama ngoten. Kita coba mengetes untuk ketinggian RPM berapa itu. Mentok. Semoga saja dari nyendal-nyendale hilang. Tadi kalau di bawah jalan terus nyendal. Rotor kok tiba-tiba kok pecah kok ya ada keanehan. Makanya kalau agak janggal kok pengapian ada bermasalah terus ngoten lho. Sampun nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cobi pun panas ngoten niku cara starterane. Mboten usah ngidak gas. Nyala nggih. Alhamdulillah untuk perbaikan sudah selesai. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Niki kaki-kakike didandoske mriko pun ngono. Kaki-kakike roda niki to. Kula mboten ahli ngeten niku, Pak. Yang penting masalah berbete pun mantun ngoten. Sebelum menutup dari video di sini dari Pak Toto telah berembuk tadi kalau misalnya Pak Toto mau wawancara untuk di YouTube Pak Toto ini kesan atau pesannya ini gimana seperti itu, mungkin ada pesan kemudian kesan yang bisa disampaikan kali kula. Untuk kesannya apa ya? Pokoknya isi hatinya ini dikeluarkan gitu aja lah pokoknya. Intinya saya merasa puas dengan pelayanannya Pak Toto, dengan sambutannya, terutama sambutannya untuk diberi nginap di rumah. Lah enggak ada tempat tersendiri untuk pokoknya gitu loh. Terus intinya apa ya? Susah sih Pak mengatakan dulu. Susah mengatakan. Lah napa dibisiki rimuyin? Kula dibisiki mengke kula sampaike. Mungkin agak demam di kamera mungkin ya. Ya pokoknya intinya ini gini saja lah.
untuk dari mobil yang Kalimantan Timur nggih. Nggih. Kalimantan Timur Samarinda dari Pak Totok mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu bersama istrinya. Istrinya masih ada di rumah, masih nyanyi-nyanyi karaoke di rumah. Pokoknya suaranya gini. Pokoknya gini Bu, pokoknya Ibu guru SMK di salah satu SMK di Samarinda. Terima kasih. Di sini dari Pak Toto juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa DMC. Ini ada yang mungkin kita sampaikan juga. Tadi Pak Toto dapat paketan dari pihak YouTube. Alhamdulillah setelah kita mendapatkan untuk 100.000 subscriber. Di sini tadi dari paketan tak intip sebentar, ternyata adalah silver play button. Alhamdulillah sudah Pak Toto terima. Sepertinya hanya ini yang bisa Pak Toto sampaikan di kesempatan video dari perbaikan mobil Zebra dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah dari permasalahan berbet terus nyendat-nyendat gitu. Nah, nyendat-nyendat alhamdulillah bisa kita atasi kembali. Pokoknya di sini dari Pak Toto sedikit memberi saran apabila dari panjenengan semua mau ke sini silahkan untuk kabari dulu. Jadi Pak Toto ada persiapan, kemudian mungkin dari jadwalnya juga bisa kita atur, jadi tidak benturan dengan yang lain, seperti itu. Kemudian yang menanyakan untuk nomor WA atau alamat lebih tepatnya bengkelnya Pak Toto itu di mana atau Purwodadinya, Purwodadi Jawa Timur atau Jawa Tengah, dan bisa lihat di deskripsi seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga video yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Terima kasih. Monggo niki kula tutup langsung rumiyin nggih. Lah garwane tas entung mriko ya. Iki pripun ongkosnya pinten? Ongkosnya 300.000. Pinten? 300 tambah spare part niki wau. Berarti spare part 185. Nggih. 485. 485 semua. Sampun sedaya. Mun kula siar-siarke harga servis di sini memang 300.000. Sulit mudah padha wae bayarane. Amit niki. Apa? Diterami. Lho rek kathah men to. Ikhlas nggih niki. Alhamdulillah Pak Toto untuk sangu kok Samarinda. Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi rezeki lancar. Amin. Pokoknya saling mendoakan, pasti akan diberi kelancaran semuanya. Pun ikhlas lho, kalau wadahi tas lho niki mboten kula balikke lho. Minggu-minggu kipasnya rung tak lebok.